Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Istighfar merupakan kalimat istimewa di dalam ajaran Islam. Secara harfiah, beristighfar berarti kita mengulang-ulang kalimat astagfirullah, yang mana artinya saya memohon ampunan kepada Allah. Seseorang yang beristighfar berarti ia mengakui eksistensi kehambaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hakikat seorang manusia adalah sosok yang tiada berdaya dan tiada mampu apa-apa, hina di hadapan Tuhannya. Hamba yang beristighfar berarti ia telah mengakui tajalinya diri rahasia Allah di dalam asma keagungannya. Karena pengampunan Allah adalah manifestasi terbesar dari kemahaagungannya. Dalam amaliyah istighfar, misalnya pada setiap tarekat, pasti akan diwajibkan untuk menzikirkan kalimat istighfar ini. Sebab secara tidak langsung, istighfar adalah gerbangnya segala pintu kegaiban. Ringkasnya seperti ini: tertutupnya hati kita ini itu disebabkan oleh dosa yang telah kita perbuat, sehingga hati menjadi kotor oleh noda dosa-dosa tersebut. Dan bila hati kita masih kotor, itu pertanda hijab kita dengan alam gaib itu masih tebal. Jadi, untuk mengikis kekotoran itu, tiada yang lain kecuali dengan istighfar. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi bila di dalam suatu tarekat tertentu ini pasti diajarkan. Dan istighfar bukan hanya untuk urusan duniawi semata, misalnya agar memudahkan pintu rezekinya. Dalam hadis memang benar dikatakan bahwa beristighfar dapat membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Namun seharusnya jangan pula dipersempit maknanya hanya untuk urusan duniawi semata. Sebab yang namanya rezeki itu ada dua jenis, rezeki zahir dan juga rezeki rohani, yaitu terbukanya segala dinding hijab pada diri kita juga. Itu pun termasuk rezeki yang luar biasa, bahkan melebihi rezeki dunia. Jadi inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Apalagi bila amaliyah istighfar ini didawamkan setiap harinya, perubahan dalam hidup pasti akan terjadi. Rinciannya seperti apa? Kalian harus mengalaminya sendiri, bukan dari katanya. Sebab setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, jadi tidak harus sama. Intinya hidup akan semakin baik, baik itu dari segi zahirnya maupun batinnya. Saudaraku sang sejati, dalam dunia tasawuf ada sesuatu yang harus disampaikan dan ada juga yang harus disembunyikan. Istilahnya, dunia tasawuf seperti kehidupan di dalam lautan. Agar kita bisa mengetahui isi dan makna di dalamnya, maka kita perlu untuk menyelam ke dalamnya. Karena berbicara ilmu hakikat tidak ada bahasanya, kecuali hanya untuk sekedar mendekatkan paham.
Begitupun dengan amaliyah istighfar ini. Kalau hanya sekedar didengar ataupun diamalkan tanpa kesungguhan hati yang benar-benar untuk tujuan mengenal siapa Tuhannya, hasilnya pun akan berbeda. Di awal video memang telah saya katakan, untuk membuka gerbangnya harus dengan istighfar. Tetapi itu bukan tujuan utamanya. Sebab tujuan utamanya itu untuk mengenal Allah. Kalau diniatkan hanya untuk membuka gerbang gaibnya saja, ini tiada bedanya dengan ilmu kebatinan. Padahal tasawuf yang sebenarnya adalah untuk mengenal Allah atau ilmu ketuhanan, bukan kebatinan. Makanya para ahli sufi, bila mereka mengamalkan zikir-zikir tertentu, mereka sudah tidak lagi terpaku dengan banyaknya jumlah hitungan yang ia baca, tetapi tetapnya hati pada tujuan dari zikir-zikirnya tersebut. Mau 100 ataupun 1000 itu bebas, selama hatinya tetap teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berzikirlah dengan hatimu, bukan dengan lisanmu. Sekianlah, salam.